Oke semuanya, hari ini kita akan bahas mengenai materi keempat yaitu, terkait opini publik. Silakan disimak ya, ini materinya tidak terlalu banyak, jadi pastikan disimak dengan baik. Oke, yang akan kita bahas adalah apa sih yang dimaksud dengan opini publik. Nah, ini kalian pasti sering banget mendengar istilah opini publik, tapi banyak yang belum paham opini publik itu maksudnya seperti apa. Oke, yang akan kita bahas adalah di sini ada mengenai kekuatan opini publik, ada proses pembentukan opini publik, ada hubungan komunikasi dengan opini. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan komunikasi dan opini? Nah, komunikasi dan opini adalah merupakan bagian dari ilmu komunikasi, di mana ketika kita mau beropini, itu pasti kita menggunakan komunikasi. Dan di dalam komunikasi apa yang kita sampaikan, itu juga terdapat opini. Jadi sebetulnya jaringan komunikasi adalah sarana untuk menyampaikan opini. Ingat ya, jadi opini itu pasti, melalui proses komunikasi dan dalam komunikasi itu pasti menyampaikan opini. Jadi, kedua halnya itu saling, terkait satu sama lain. Hati-hati nanti pas ditanya di kelas kalian bingung menjawabnya ya. Next, apa sih yang disebut dengan opini publik? Menurut William Aldick, dikatakan bahwa sebetulnya opini publik ini adalah pendapat dari individu-individu yang diperoleh melalui berbagai macam perdebatan dan menghasilkan interaksi antara individu dengan publiknya. Misal ketika kita di kelas, ibu menyampaikan apa yang menjadi opini ibu atau yang menjadi pendapat ibu, kemudian kalian nggak sepakat atau Bu saya mau nanya dong, kenapa ya ini A, B, C, D misalnya kayak gitu. Nah itu kan, sebetulnya dimaksudkan, menjadi kategori opini publik, pendapat Ibu, apa ya, diperoleh dan, bisa jadi tidak disepakati oleh publiknya. Nah, ini yang disebut dengan si opini publik, karena ada interaksi antara individu dengan publik. Kalau di kelas siapa individunya? Individunya ibu, publiknya siapa? Kalian. Makanya kenapa ada interaksi ketika kalian tidak setuju dengan pesan yang ibu sampaikan, kalian setuju dengan pesan yang ibu sampaikan. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya menurut Emory dikatakan bahwa The Making of Public Opinion mengatakan bahwa sebetulnya opini publik ini adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi dalam masyarakat demokratis. Kalau misalnya kita bebas berpendapat, bebas beropini, apakah itu masuk ke dalam opini publik? Betul, itu masuk ke dalam opini publik. Kenapa dikategorikan ke dalam opini publik? Karena memang di dalamnya ada interaksi, di mana ada diskusi satu sama lain, yang di mana diskusinya itu terjadi antara masyarakat. Kan kita katakanlah di kelas itu merupakan kumpulan dari masyarakat yang demokratis ya, aduh, demokratis. Jadi, ada pendapat-pendapat yang pada akhirnya kita bisa diskusikan. Nah, ketika kita bisa diskusikan, ada kesalahpahaman, sorry, ada ketidaksepahaman, ada, pemahaman yang sama, maka itu disebut dengan opini publik. Nah, ini coba lihat gambar di sini. No, banyak ya gambarnya. Ini sebetulnya pengamatan dan pengalaman sebagai sumber opini. Misal, kita mulai dari yang namanya efek kognitif. Efek kognitif itu pengetahuan. Contoh lah ya, misalnya yang paling sederhana adalah kasus cipta kerja. Kasus cipta kerja ini kita tahu nih, kita cuma sedikit tahunya tentang apa sih ilmu cipta apa sih pengetahuan cipta kerja ini cuman beberapa lah, beberapa poin yang kita pahami. Nah, dari beberapa poin yang kita pahami itu tuh kita sebenarnya belum clear, belum benar-benar clear apa yang memang kita pahami gitu. Sehingga kita tuh pola pikirnya atau pengetahuan kita tuh nggak utuh. Jadi kita cuman hanya tahu dari informasi-informasi sekelas. Biasanya kita cari dulu ya pengetahuan kita sampai mana. Terus karena kita dengar apa undang-undang cipta kerja itu banyak merugikan karyawan atau banyak merugikan para buruh dan lain sebagainya, masuk ke dalam efek afektif.
ya, digambar nih kayak gini mukanya ya. Nah, efek afektif ini adalah efek emosi. Orang tuh jadi marah, jadi temperamen dan lain sebagainya. Karena kenapa? Bisa jadi dia tidak utuh membaca pengetahuannya atau tidak utuh mencari sumbernya sehingga emosinya bergerak. Itu yang disebut dengan efek afektif. Nah, ketika sudah mendengar berita A, B, C, D yang orang tuh paham, masyarakat di luar sana tuh taunya cuman kalau, cipta kerja itu merugikan aja, tapi tidak membaca secara keseluruhan undang-undang yang ada. Sehingga kita temperamen, kita emosi, dari emosi kita melakukan satu tindakan. Tindakannya itu apa? Demo, ya. Kita tindakannya itu jadi membenci, menghujat, dan lain sebagainya. Itu adalah efek konatif. Nah, setelah terjadi, efek konatif, ada, faktor psikologis kita. Kita jadi opini, "Oh, kayak gini ya ternyata kalau hidup di Indonesia." Nah, itu balik lagi ke pengetahuan. Nah, makanya kenapa kalau misalnya ada yang bilang kayak gini, "Tapi kan Bu emang bener, undang-undangnya tuh belum disahkan dan lain sebagainya." Betul, memang undang-undangnya belum disahkan, undang-undangnya masih banyak simpang siur. Kita wajib kritis, tapi pastikan kita tidak imajinatif dan tidak termakan hoax, itu yang paling penting. Karena ketika kalian mencari satu berita dan termakan hoax, maka otomatis opini yang akan kalian hasilkan itu adalah opini yang negatif, bukan opini yang membangun. Sedangkan negara kita, pemerintah kita ini sedang butuh banget masyarakat yang mau memberikan opininya secara membangun atau bukan secara destruktif, tapi konstruktif. Konstruktif itu membangun, destruktif itu opini yang diberikan adalah menghancurkan. Menghancurkan siapa? Menghancurkan ya pemerintah dan lain sebagainya sehingga harusnya kita gotong royong mendapatkan informasi yang clear, yang bagus jadi nggak bagus. Nah, ini yang perlu banget diperbaiki seperti itu ya. Makanya kenapa dikategorikan sebagai opini. Next, ada yang disebut sebagai konsensus. Apa sih konsensus ini? Konsensus itu sebetulnya adalah pembentukan opini publik. Nah, pembentukan opini publik itu seperti apa? Biasanya pembentukan opini publik itu dimulai dari segmen yang paling kecil. Siapa? Biasanya lingkungan orang sekitar kita, circle terkecil kita. Nah, baru dari circle-circle kecil itu menjadi circle yang mayor atau yang besar, menjadi lebih luas. Makanya kalau konsensus itu biasanya opini publik misalnya contoh, satu kelas aja. Nah, satu kelas itu udah masuk ke dalam, konsensus minor. Nah, kemudian ketika satu jurusan demo atau memiliki opini yang sama, pandangan yang sama, maka itu menjadi satu segmentasi yang mayor atau opini publiknya jadi mayor. Ketika opini publiknya menjadi mayor, maka otomatis pihak kampus harus cepat-cepat bergerak. Kalau misalnya yang beropini publik hanya satu kelas saja, misalnya kelas kalian, maka otomatis ya itu masih bisa dihandle secara lingkup internal. Beda kalau misalnya itu udah sampai opini publiknya tuh udah bener-bener meluas, kemudian sudah kemana-mana kayak kemarin tuh kasus wisuda kan sebetulnya itu circle terkecil ya cuman para wisudawan aja lah yang tahu sebenarnya masalahnya opininya tuh bergulir cuma di antara wisudawan. Kemudian karena satu kelompok dengan kelompok lain misalnya jurusan teknik ngerasa kok mahal banget, jurusan IKA kok ngerasa mahal banget nih, ngumpul-ngumpul banyak berkoalisi jadi besar, jadi mayor, masuklah ke opini publik yang makin besar ke pihak eksternal. Nah, itu yang membahayakan. Makanya ketika sudah ada opini-opini kecil, perlu rasanya kita meng-counter, opini itu supaya tidak meluas dan, makin membesar. Karena di luar sana tuh orang-orang tuh lebih percaya sama departemen percenahan gitu. Cenah kata si A, cenah kata si B, tapi kita nggak melakukan verifikasi data, kita nggak melakukan verifikasi informasi. Nah, inilah yang berbahaya gitu ya. Makanya kenapa konsensus itu benar-benar kita harus clear dulu, masalahnya apa. Nah, ini ada faktor psikologis dalam opini publik, di mana dalam faktor psikologis itu ada yang disebut dengan tanda. Nah, tanda ini seperti apa sih? Sebetulnya pertama ada sarananya dulu, ada bahannya gitu ya. Makanya kalau kita tahu, FGD namanya, Focus Group Discussion. Sekarang tuh bukan lagi Focus Group Discussion, tapi fokus gibah discussion. Jadi ngegibah aja isinya, karena ya untuk menyampaikan opini itu biasanya opini-opini negatif. Kalau fokus group discussion kan memang benar-benar intinya yang positif. Tapi ada juga plesetannya gitu. Karena kenapa? Ketika opini publik itu terbentuk antara dua orang, baik itu lawan jenis atau sesama jenis, maka opini itu akan makin besar karena itu merupakan dasar dari pola komunikasi.
ada dulu nih pembicaraan, misalnya saya ngomong sama satu orang, terus ditimbalin sama orang tersebut, dan orang tersebut tuh setuju dengan apa yang saya bilang. Nah, maka otomatis itu bisa jadi menjadi satu dasar pola komunikasi untuk menyampaikan opini. Nah, opininya makin lebar, makin lebar, makin lebar ketika dibilang, "Iya tahu, aku juga ngerasain kayak gitu. Ih, bukan kamu doang, dia juga tuh sama ngerasain hal yang sama." Nah, bergulir-bergulir seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan makanya informasi bisa blunder, informasi itu bisa jadi nggak utuh. Nah, ini yang paling berbahaya sebetulnya, gitu. Nah, kemudian di sini ada jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi ini dibagi menjadi dua. Ada jaringan komunikasi secara primer dan sekunder, ada juga yang bersifat persona dan massa. Nah, apa sih yang disebut dengan persona dan massa ini? Nah, kalau persona itu artinya primer. Primer ini adalah kelompok kecil, jadi tidak harus tatap muka, tapi komunikasinya perorangan. Misal, kalau kalian mau menyampaikan, misal nih, contoh aja paling sederhana, ketika kalian pengen ngomongin ibu ke teman kalian, maka itu disebut dengan jaringan komunikasi persona secara primer. Ibu yakin banget kok di antara ini bukan susah, tapi ibu yakin banget biasanya seperti itu kalau mahasiswa. Jadi kalian tuh pasti ngomongin ibu, entah nanyain tugas, entah entah ngomongin tugas ibu, entah ngomongin cara ngajar ibu, entah ngomongin sikap ibu dan lain sebagainya. Ini disebut dengan, atau ada juga bahkan mahasiswa yang kepo sama kehidupan ibu. Nah, itu juga disebut dan itu dibicarakan dengan beberapa mahasiswa lainnya atau dengan teman-teman dekat kalian. Nah, itu disebut dengan jaringan komunikasi persona secara primer gitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap apapun, meskipun itu bukan urusan kalian gitu. Makanya lah muncul bisnis yang bernama gosip ya. Makanya tuh Lambe Tura tuh ibu selalu bilang, kenapa sih jadi patokan Lambe Tura? Karena Lambe Tura itu dia berita yang dari yang benar sampai nggak benar ada semua, dan itu merupakan ladang bisnis gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti kalian mau ngambil S2, S2 itu mau ngambil komunikasi bisnis kayak ibu, itu akan dibahas hal-hal yang kayak gitu. Jadi hal-hal yang buruk tapi jadi positif gitu. Maksudnya menguntungkan, bukan positif tapi jadi menguntungkan. Nah, terus ada yang kedua, itu ada masa. Masa ini merupakan jaringan komunikasi secara sekunder, di mana tidak dapat dikenali sama perorangan, karena dia merupakan pakainya media massa. Jadi meskipun kalian mau cerita, mau mau tanya, itu siapa sih yang menyebarin beritanya, siapa sih yang bilang A, B, C, D, kalian tuh nggak akan bisa tahu. Karena kenapa? Karena jaringan komunikasi yang digunakannya adalah media massa, di mana media massa itu melembaga dan orangnya banyak banget, susah banget terukur, jadi kalian nggak akan bisa tahu siapa yang ngomong, kayak gitu ya. Itu yang dilakukan. Dan pasti juga, dalam media massa, itu ada yang disebut dengan faktor budaya, ya. Budaya kita mempengaruhi, isi media massa kita, kayak gitu. Next, ini ada 3 tahap pembentukan, opini ya. Ini ada 3 tahap pembentukan opini. Mari kita mulai. Yang pertama, hati-hati, ini biasanya nanti ada di UTS. Tolong disimak baik-baik bagian ini ya. Tahapan opini yang pertama adalah masukan masih semrawut atau disebut dengan Lufterigen position atau angin ya. Kan apa yang disebut dengan masukan masih semrawut? Ini tuh informasinya masih simpang siur ya. Informasinya masih simpang siur, nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang salah, karena masih kabar burung kalau misalnya zaman itu, "Iya ini baru kabar angin, kabar burung," gitu. Jadi ya kesimpang siuran lah, masih belum jelas. Misalnya kalian belum tahu nih kabar, misalnya contoh, kalian cuman baru dengar kalau misalnya rektor diganti, itu kalian cuman baru dengar doang kabar angin, tapi belum tentu itu beneran gitu, resign, atau misalnya Pak Edi udah nggak jadi lagi rektor misalnya kayak gitu. Nah baru setelah itu masuk ke tahap 2, ini baru dari kabar angin masuk ke tahap 2 yaitu opini menyatukan atau yang disebut dengan consolidation, dari bahasa aslinya itu Verschieden position atau rajin. Nah rajin itu apa sih? Rajin itu lebih kepada kita tuh nyaris berbagai macam informasi mengenai
pergantian rektor misalnya. Kita nyari berbagai macam informasi dan lain sebagainya. Berarti kan kita punya opini-opini yang berbeda-beda, kita satukan, kemudian kita dapat kesimpulan. Nah, ketika dapat kesimpulan, maka itu disebut dengan opini yang disatukan atau consolidation. Nah, baru tahap 3 itu tidak ada perdebatan. Kalau tidak ada perdebatan, kalau, "Oh, benar nih, saya mah yakin pasti, rektor bakal diganti." Ketika kalian udah yakin karena kalian udah nyari opini sana sini, cari berita sana sini, kemudian nanti muncullah press release misalnya dari Unikom terkait pergantian rektor. Nah, itu sudah tidak ada perdebatan karena kenapa informasi dan opini yang dilakukan atau dibentuk itu udah valid, ya. Jadi tidak ada perdebatan, itulah informasinya sudah valid, bukan simpang siur ya. Jadi bukan kemana-mana informasinya, tapi memang sudah valid, kayak gitu. Ya, hati ya, ada masukan masih semrawut atau kabar angin, kedua ada opini yang menyatu atau consolidation, yang ketiga tidak ada perdebatan, itu yang paling penting. Next, apa yang dimaksud dengan opini yang direncanakan dan opini yang tidak direncanakan? Oke, kita mulai ya. Apa sih opini yang direncanakan dan tidak direncanakan? Kita mulai dari yang tidak direncanakan dulu. Kalau tidak direncanakan adalah opini yang terjadi secara alamiah. Jadi tidak perlu menggunakan media agar opininya terbentuk. Contoh kalau zaman 2016 itu minyak dunia merosot. Nah, kayak kejadian tahun sekarang itu pandemi, itu adalah opini publik yang tidak direncanakan, itu terjadi alamiah. Opini publiknya tuh macam-macam. Ada yang bilang penyakitnya mematikan, kemudian ada yang bilang akan menggunakan herd immunity. Herd immunity itu menggunakan sistem kekebalan tubuh, jadi yang kuat yang bisa bertahan gitu ya. Atau menggunakan, dengan opini publik, rapid test banyak meninggal dan sebagainya, opininya tuh banyak banget. Itu sesuatu yang tidak direncanakan atau terjadi secara alamiah. Nah, kalau yang direncanakan ini adalah isu yang muncul untuk mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Nah, isu yang muncul ini seperti apa sih? Contoh, kayak kasus kalau ini yang masih tahun 2016 ya. Contoh aja kayak Mata Najwa itu membuat wawancara kursi kosong, mengundang, Dokter Menteri Triawan ya? Menteri Triawan untuk Menteri Menteri Terawan untuk menjelaskan bagaimana posisi pemerintah, kinerja pemerintah terhadap pelayanan COVID. Karena bukannya makin bagus pelayanannya, justru kita itu korban COVID paling banyak. Nah, apa sih yang dilakukan sebetulnya apa yang dilakukan sama pihak pemerintah gitu. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan berbagai pihak. Nah, terus kalau misalnya seperti ini apa yang dilakukan? Nah, ini menarik. Kalau misalnya seperti ini, opininya dibentuk sebetulnya untuk menghancurkan pemerintah. Ada yang bilang kayak gitu. Opini yang dibentuk oleh Mata Najwa itu adalah gunanya untuk membuat masyarakat yakin lagi terhadap kinerja eh, para menterinya. Nah, itu yang isu yang direncanakan. Jadi kan sebenarnya kursi kosong yang direncanakan sama Mata Najwa itu adalah untuk membuat opini atau tahapan semrawut yang ada di luaran sana itu menjadi tidak benar sehingga itu mendukung Menteri Terawan untuk bisa bertanggung jawab dan mengkomunikasikan apa sih sebetulnya yang dihadapi dan lain sebagainya. Sayangnya Menteri Terawan tidak mengambil kesempatan itu dan justru malah membuat citranya makin buruk dengan tidak hadir. Padahal kalau dia hadir bisa memberikan komunikasi yang baik, bisa memberikan informasi yang informatif dan mengedukasi masyarakat. Ibu yakin bahwa justru polemik yang ada di Indonesia ini mulai mereda. Karena kan sekarang masyarakat juga sudah mulai tidak percaya dengan konsep pemerintahan yang ada di negara kita gitu. Sayangnya Menteri Terawannya masih belum bisa diajak kooperatif. Nah, itu yang disebut dengan isu yang memang direncanakan. Next, ini yang paling penting ya, opini itu bisa diciptakan, diarahkan, dan direncanakan. Jadi kan yang tadi Ibu bilang, kenapa sih Mata Najwa pengen ngundang banget Menteri Terawan?
karena orang-orang penasaran, siapa yang bertanggung jawab atas kasus, atas kasus Covid di Indonesia? Kenapa nggak ada muncul menteri kita kemana dikala misalnya, menteri-menteri di luar sana itu pada resign atau misalnya pada mengundurkan diri jadi menteri, Menteri Terawan tuh kemana? Nggak ada. Itu kan sebetulnya adalah opini yang diciptakan, diarahkan, dan direncanakan. Karena kenapa? Masyarakat butuh yang namanya kepastian gitu ya. Itu ya, jangankan masyarakat kalian aja kadang butuh kepastian. Misalnya kepastian kalau ibu, "Kenapa ya belum dikirim-kirim videonya?" Misalnya kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan, opini bisa diciptakan, diarahkan, dan direncanakan. Next, jadi sebetulnya apa sih yang menjadi akar dari, opini ya? Apa yang sebenarnya akar dari sebuah opini? Akar dari opini adalah persepsi. Nah, persepsi ini biasanya dilatar belakangi oleh faktor dan budaya, ya. Faktor latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, serta berita yang berkembang. Makanya kenapa pola pikir kita itu bisa beda-beda. Misal, latar belakang budaya ibu beda nih dengan latar belakang budayanya orang Chinese dengan orang misalnya orang Jawa dengan orang Sunda, beda latar belakangnya. Mungkin orang Sunda itu, tipikal orang yang jauh lebih santai kalau ngerjain sesuatu slow, tapi kan orang Sumatera tuh, rata-rata nggak bisa gitu. Kita tuh pengennya cepet, kemudian, kalau ngomong tuh nggak terlalu banyak basa-basi dan lain sebagainya. Pengalaman masa lalu juga sama, membuat biasanya persepsi kita akan aku mah punya temen kayak gitu, itu mah nggak bakalan jauh beda. Karena kenapa? Kita punya pengalaman masa lalu. Ketika misalnya ada temen yang cuman baiknya di awal doang. Nah, itu yang menimbulkan pada akhirnya ada, yang disebut dengan persepsi atau misalnya nilai-nilai yang dianut ya. Menurut sebagian orang, yang muslim ya, karena ibu muslim, kan, untuk sebagian orang yang muslim, perempuan itu harus tertutup hingga pakai kaos kaki gitu ya. Nggak boleh pakai celana, harus pakai kaos kaki dan lain sebagainya. Tapi sebagian lain yang beranggapan ya nggak apa-apa, yang penting, seluruh tubuhnya tertutupi pakaian yang sopan ya. Itu adalah nilai-nilai yang dianut seperti itu ya. Dan begitu juga bagaimana cara kita menerima atau mempelajari, bukan mempelajari ya, mencari informasi terkait berita yang berkembang. Nah, itu yang disebut dengan persepsi. Ketika persepsi ini ada faktor karena latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai yang dianut, berita-berita yang memang diadopsi sama kita, maka itu akan merupakan, persepsi yang berbeda, sehingga ketika persepsi itu berbeda, maka otomatis akar opininya berbeda. Makanya ketika kalian berkomunikasi dengan siapapun, pastikan dilihat dari sudut pandang apa. Apakah dilihat dari sudut pandang seorang apakah dilihat dari sudut pandang, agama, dilihat dari sudut pandang pendidikan, dilihat dari sudut pandang budaya. Itu yang harus, kalian pahami dulu. Jadi jangan sampai, kita justru melihatnya ya karena gini, kita memperdebatkan segala sesuatu dilihat dari aspek agama. Tapi orang yang kita ajak berkomunikasi, dia tidak seagama dengan kita, maka otomatis, apa sih ya, informasinya akan mental gitu, karena akan jadi macam perdebatan dan lain sebagainya. Beda ketika kita latar belakang budayanya sama, kemudian juga kita misalnya, nilai-nilai yang dianutnya sama, maka otomatis faktor, opininya juga akan sama, persepsinya akan sama. Nah, setelah memahami terbentuknya persepsi, penderian, dan opini, kita dapat menyimpulkan nih bahwa tidak opini ini nggak terbentuk secara langsung ya. Opini tidak dibentuk secara langsung dan sendiri, tapi itu dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh sekelompok orang atau perusahaan atau instansi ya, sesuai dengan kebutuhannya. Misal kayak opini apa ya? Oh, coba Ibu, kalau perusahaan tuh kayak opini yang ini lagi deh kayaknya masih sama sih kayak, opini yang terjadi pada saat wisuda yang kemarin, itu kan sebetulnya dibentuknya apakah oleh suatu perusahaan atau instansi, opini publiknya justru dibentuknya sama stakeholder eksternalnya, siapa? Mahasiswanya, gitu kan. Padahal opini publik itu harusnya dibentuk sama, eee, kampusnya, makanya perlu hati-hati, kampus, baik itu humas dan, orang-orang yang terkait di dalamnya
untuk tidak sembarang menyampaikan opini supaya beritanya tidak blunder, itu yang paling penting. Supaya beritanya tidak blunder, gitu ya. Next, opini sendiri itu memiliki kaitan yang erat dengan pendirian. Jadi opini itu tergantung attitude-nya. Attitude siapa? Attitude orang yang nyampein sebetulnya. Jadi kalau misalnya orang yang nggak pernah mau menerima masukan, dia tuh akan ngotot dengan pendapatnya. Jadi sulit menerima pendapat orang lain. Padahal kita nggak bisa berpikir bahwa kita jauh lebih pintar dari orang lain. Tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama punya pengetahuan baru tiap harinya. Makanya kenapa opini ini berkaitan dengan pendirian. Kemudian juga ada unsur molekul di mana ada kepercayaan di dalamnya, ada persepsi di dalamnya, ada attitude yang di dalamnya. Jadi kalau misalnya opini itu pasti ada kepercayaan terhadap sesuatu karena oh, saya percaya deh sama Bu Sifat karena Bu Sifat yang ngomong. Nah, itu ya opini yang terbentuk. Oh, ya udah, dari siapa nih? Oh, saya taunya dari A, bukan dari Bu Sifatnya langsung. Maka itu nggak masuk ke ranah opininya bukan ranah opini dari pihak internal atau dari ibunya gitu. Kemudian juga ada persepsi dan attitude di dalamnya. Nah, baru dari situ, nah persepsi tadi ya udah dijelasin. Kalau attitude itu lebih kepada sikap kita. Nah, terus interpretasi seseorang akan melahirkan pendirian. Nah, pendirian ini sebetulnya yang dirasakan oleh seseorang. Pendirian itu disebut sebagai sikap. Nah, karena kenapa? Orang yang kalau sudah punya nilai-nilai, punya sikap, maka biasanya dia opininya akan bagus. Nggak menyudutkan dan lain sebagainya. Ini menarik banget. Jadi, kemarin tuh ada yang cerita sama ibu tentang bagaimana cara memilih teman. Terus ibu bilang kayak gini, nggak usahlah kita pilih-pilih teman, nggak usahlah kalau pertemanan kita tuh jauh lebih bagus dari pertemanan orang lain, nggak usahlah sok-sokan dan lain sebagainya. Temenan tuh sama siapa aja gitu. Dia yang beda agama, dia beda ras, dia beda nilai, dia beda moral, latar belakang finansial, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya. Gaul aja sama semuanya. Karena pertemanan itu akan terseleksi dengan sendirinya ketika kita memang punya pendirian atau sikap gitu. Makanya kalau ibu walaupun misalnya nggak jadi dosen tetap di kampus manapun, ibu termasuk yang cukup luas jaringannya. Karena kenapa? Karena ibu merasa ibu sudah punya sikap, ibu sudah punya pendirian. Jadi kalau mau gaul sama siapapun ya santai aja gitu. Itu nggak akan mempengaruhi atau misalnya misalnya tiba-tiba jadi pindah keyakinan atau misalnya ibu tiba-tiba melakukan sesuatu hal yang di luar norma. Karena kalau sudah kuat pendirian, sudah kuat sikap, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai yang kita anut kayak gitu kan. Sekarang banyak banget nih buat gaya, tren, stres dan lain sebagainya perempuan-perempuan yang udah niatnya berjilbab jadi nggak berjilbab lagi. Sebenarnya itu keputusan pribadi, ya itu keputusan pribadi. Tapi balik lagi dia tidak punya pendirian dan sikap karena kenapa terombang-ambing oleh opininya sendiri kayak gitu. Ya. Jadi itu uh, pilihan lah ya. Setiap orang tuh sudah berhak memilih. Kalau menurut ibu tuh ketika dia sudah balik atau ketika dia sudah sudah kalau perempuan tuh sudah haid, laki-laki itu sudah mimpi basah, dia sudah bebas menentukan pilihan hidupnya. Tapi kan sayangnya masyarakat di kita secara sosial itu mengekang pendapat atau opini yang terjadi baik usia yang misalnya masih SMP atau SMA. Nah, kayak gitu. Sehingga makanya kenapa orang Indonesia itu susah kalau misalnya diajak berpikir kritis gitu. Ya, berpikir kritisnya secara positif ya. Kalau berpikir kritis secara negatif tuh, paling bersahabat banget kalau orang Indonesia, akrab gitu ya. Jadi seolah-olah karena kalau udah ngomongin orang tuh udah sesi menghujatnya tuh udah luar biasa lah, ya. Nah, ini yang disebut dengan beberapa kekuatan opini publik. Apa aja sih yang menjadi kekuatan opini publik? Yang pertama ada hukum sosial. Ingat ya, hukum sosial itu ada norma sosial, ada norma susila, ada norma agama. Jadi, kalau misalnya kita melanggar norma-norma ini, pasti kita dihujat, pasti kita dikucilin, pasti kita diusir, dan lain sebagainya. Makanya kenapa jangan sampai kita semua orang itu public figure. Ingat ya, kita semua itu public figure. Mau sedikit followersnya, mau banyak followersnya, kita tuh tetap public figure. Karena kenapa? Orang-orang di sekitar kita itu memperhatikan kita. Ketika kita melanggar hukum sosial yang ada, melanggar norma yang ada, maka otomatis akan ada informasi-informasi atau opini yang berkembang dan itu bisa merusak citra diri kita atau citra perusahaan. Nah, itu yang paling bahaya ya. Jadi hati-hati jaga citra perusahaan dan citra diri kalian dengan baik. Nah, opini publik ini juga bisa mempertahankan satu lembaga, bisa juga menghancurkan budaya.
Kenapa bisa menghancurkan atau mempertahankan? Balik lagi yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya opini publik yang terbentuk justru negatif, maka dia akan menghancurkan lembaganya. Atau misalnya kayak Abotil, dia kan justru menghancurkan lembaganya karena kenapa dia tidak menginformasikan bahwa ada kandungan yang merusak sistem saraf untuk mulutnya, untuk mulut, rongga mulut para konsumennya. Nah, itu yang berbahaya sehingga itu bisa menghancurkan lembaga. Apakah bisa mempertahankan budaya? Bisa, karena ada etos perusahaan atau ada budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan nanti akan kita bahas ya. Jadi ini Ibu skip aja. Tapi ya, bukan Ibu skip, Ibu nggak terlalu banyak menjelaskan. Nanti dijelasinnya ada di materi berikutnya tentang budaya perusahaan. Next. Oke, ini sebetulnya ada video, tapi karena ini PDF jadi nggak muncul. Jadi kayak ini aja, opini yang mendukung keberlangsungan norma. Di kita tuh mengenal yang namanya LGBT. Itu udah meluas banget, tapi Indonesia tuh nggak bisa menerima kondisi LGBT. Kenapa tidak bisa menerima? Karena pertama, Indonesia adalah negara yang mayoritas Islamnya paling banyak di dunia, tapi bukan negara Islam. Bayangin ya, kita ini mengakui 6 agama, tapi kita bukan agama Islam, cuman mayoritasnya Islam gitu ya. Makanya paling besar kan, makanya keberagamannya banyak. Ketika ada LGBT, maka akan disangkut pautkan dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang mayoritas gitu. Itu yang pasti terjadi ya. Ibu juga dulu pernah kok tinggal di satu negara yang memang ibu adalah minoritas gitu ya. Jadi bagaimana rasa sulitnya dan lain sebagainya. Tapi bersyukurlah karena di Indonesia cukup sangat tenggang rasa satu sama lain. Meskipun selalu aja ada provokator yang membuat satu keyakinan dengan keyakinan lain itu jadi bersinggungan. Padahal kita bisa damai. Ada beberapa daerah, bahkan di tempat tinggal ibu di Aceh ada kok kayak kelenteng, kemudian ada gereja, itu dilindungi, tapi mereka dibatasi. Misalnya puji-pujiannya harus yang kedap suara supaya tidak mengganggu, tapi mereka dilindungi dan mereka diakui gitu. Tapi memang karena minoritas memang dibatasi, tapi dihargai gitu. Jadi bukan diacukan, diabaikan. Nah itu yang selalu makanya jadi polemik dan jadi bahan provokator. Begitupun dengan LGBT ini gitu. Gitu. Nah, terus ini ada Hatut Hosiah ya, kalau ada yang tahu ini adalah, Ratu Atut Hosiah ini dia mantan gubernur Banten, punya kerajaan di Banten, yang di mana kekayaannya itu tak terhingga. Ini benar-benar tak terhingga. Jadi kekayaannya itu benar-benar tak terhingga. Nah, jadi apa nih yang dilakukan, untuk si, opini yang dilakukan? Karena ketika opini ini sudah terbentuk, maka orang tuh akan merasa malu, akan merasa dikucilkan, dijauhi, dan merasa rendah diri. Bahkan ketika ibunya ditangkap, anaknya yang lagi kuliah di SBM ITB itu merasa bahwa nggak tahu ya, kalau di SBM ITB itu kan sekolah bawa mobil, jadi itu tuh anak-anak pejabat, rata-rata anak-anak pejabat, anak-anak petinggi. Jadi ketika ada orang tuanya ditangkap tuh sebenarnya responnya biasa aja, tapi teman-teman ITB lainnya emang agak responnya cukup gimana gitu ya. Karena kan makan uang rakyat, jadi ada kecurigaan dan lain sebagainya, merasa bahwa anaknya juga dikuliahkan pakai uang rakyat. Jadi Ratu Atut Hosiah ini dia nepotisme. Dia memasukkan adik-adik dan kakak-kakaknya dan adik-adiknya keluarganya untuk menjadi memenuhi, menempati jabatan-jabatan yang ladang basah tuh yang uangnya tuh banyak berputar di situ gitu. Terus udah kayak gitu juga dia banyak tidak transparansi terhadap rakyatnya kayak gitu. Makanya dia ditangkap dan dia terkena korupsi gitu. Nah, ini ya Ibu Ratu Hosiah, lihat dong mau pakai baju orange tapi alisnya tetap cetar membahana. Next, ini adalah Megawati. Ini menarik banget. Megawati adalah Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri ini adalah Ketua Umum PDI Perjuangan. 2015 dia pernah bilang bahwa kita harus menghentikan korupsi, maka kita harus membubarkan KPK karena KPK itu adalah ad hoc. Ad hoc itu adalah komisi yang dimana dia bisa dibangun dan dibubarkan kapan saja karena tidak ada kekuatan hukumnya. Ketika dia menyampaikan opininya ke publik, maka otomatis itu ricuh. Karena kenapa? Dari zaman 2015 itu sampai dengan sekarang kekuasaan tertinggi itu masih dipegang sama yang namanya PDI Perjuangan gitu. Jadi
Jadi kayak presiden dan menteri-menteri lain itu dari PDI. Jadi, masyarakat tuh pada saat itu berpikir bahwa iyalah orang sarang korupsi dan sarang, feodalnya memang ada di, PDI gitu, dia itu yang membuat jadi salah opini publiknya, blunder jadinya. Nah, jadi setelah memahami mengenai terbentuknya persepsi, pendirian, dan opini, kita dapat menyimpulkan nih bahwa opini itu tidak terbentuk ya secara langsung, tapi justru opini dibentuk oleh suatu perusahaan atau instansi. Siapa yang bentuk? Humas. Ingat ya, kalau kasusnya tadi PDIP adalah kayak ormas, bukan ormas sih, partai, maka yang opini publiknya adalah dari si ketuanya dia nyuntik informasi gitu aja ke, publik, tanpa disaring, tanpa memikirkan respon masyarakatnya akan seperti apa. Nah, itu yang disebut pada akhirnya, opini publik ini dibentuk oleh suatu perusahaan atau instansi. Jadi memang harus hati-hati sekali ketika kita mau membentuk suatu opini, kayak gitu. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya Ibu terlalu cepat menyampaikan, kemudian juga kalian ada hal yang tidak mengerti, jangan segan menanyakan, karena ini buat kepentingan Ibu, tapi buat kepentingan kalian supaya kalian bisa lulus mata kuliah ini dengan baik ya. Terima kasih, selamat siang, sore, atau malam ketika kalian mendengarkannya.